Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang konflik sosial. Apa tuh konflik itu? Nah, di sini ada beberapa macam pengertian dari konflik. Konflik itu bisa diartikan sebagai sebuah percekcokan atau perselisihan, bisa juga pertentangan yang terjadi antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Tentu yang disebabkan oleh berbagai macam masalah. Nah, konflik sendiri itu bisa diartikan juga usaha untuk menyingkirkan, bisa menyingkirkan seseorang maupun kelompok untuk mencapai tujuan kita. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan atau membuat seseorang atau kelompok tadi tidak berdaya, yaitu dengan cara memberikan ancaman, bahkan bisa juga dengan kekerasan. Jadi kita kayak gimana caranya biar tujuan kita tercapai, akhirnya kita menghalalkan segala cara, menyingkirkan pesaing kita, menyingkirkan orang-orang yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Itu adalah konflik. Konflik ini merupakan contoh dari bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Disosiatif berarti interaksi sosial yang menghasilkan perpecahan. Konflik ini ada kaitannya dengan kekerasan. Kalau konflik itu belum tentu terjadi kekerasan. Kalau kekerasan itu sudah pasti diawali dengan konflik. Lalu apa sih kekerasan itu? Kekerasan itu bisa berupa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik maupun barang. Itu namanya kekerasan. Tapi kekerasan tidak hanya tentang kekerasan fisik ya. Kekerasan verbal, kalian menyakiti hati orang lain ketika melukai hati, itu juga namanya kekerasan. Kekerasan verbal itu namanya ya. Nah, penyebab kekerasan itu apa? Diawali dari konflik tadi. Ketika konflik itu tidak bisa dikendalikan, terus pelakunya itu mengabaikan aturan, mengabaikan nilai, sehingga itu menyebabkan mereka terpicu untuk melakukan kekerasan. Bahkan mereka bisa sampai merusak barang atau fasilitas yang ada di sekitar. Jadi yang dirusak itu tidak hanya lawan mereka, tapi bisa juga fasilitas yang ada di sekitar mereka. Penyebab konflik itu macam-macam. Kalau di sini dijelaskan ada 4 penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan individu. Manusia itu kan dibedakan menjadi 2, bisa disebut sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Kalau sebagai makhluk sosial berarti manusia itu membutuhkan orang lain. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Apapun selalu membutuhkan orang lain. Kalau manusia sebagai individu berarti setiap individu atau setiap manusia itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini yang kadang bisa menyebabkan terjadinya konflik karena kita nggak serk dengan orang lain, kita nggak sefrekuensi. Nah, itu malah bisa menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan individu ini bisa tentang perbedaan kayak pendirian kita, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan kepribadian kita itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik. Ada orang yang gampang tersinggung, sedangkan yang satunya suka ngejek. Itu kan perbedaan karakter, perbedaan kepribadian kalian. Itu bisa yang menimbulkan konflik. Siji senengane ngejek terus, siji gak trimonan. Wes, bar. Jadi konflik. Perbedaan keinginan pun juga bisa menyebabkan individu itu masuknya ke perbedaan individu. Nah, kalau contohnya itu ketika kalian belajar, misalnya kayak mau ulangan harian, diberi waktu untuk belajar dulu. Ada yang tipenya
harus suasananya hening. Ada juga tipenya yang harus ada suara musik, atau dia kalau belajar itu kayak itu loh apa namanya, ada suara keras, dia kayak menghafalkan tapi ada suaranya. Kalau sampingmu itu adalah tipe yang membacanya di dalam hati, nanti dia merasa kayak terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik karena perbedaan cara belajar. Yang kedua, ada perbedaan kepentingan. Nah, berarti konflik itu disebabkan karena kalian memiliki tujuan atau kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Bisa dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kebutuhanmu beda, tujuanmu beda, akhirnya malah menyebabkan konflik. Contohnya kayak gambar ini, ada penertiban PKL oleh Satpol PP. Dan juga ada siapa? Pedagang. Ini kepentingannya beda. Pedagang kepentingannya ingin mencari rezeki. Sedangkan PKL ya memang tugasnya menertibkan orang-orang yang tidak patuh dengan aturan. Trotoar kan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Jadi wajar saja kalau Satpol PP ini menindak pedagang yang tidak tertib, yaitu pedagang yang tetap jualan di trotoar. Penyebab yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan. Kebudayaan tiap daerah itu bisa berbeda-beda. Ketika kita memiliki sikap yang tidak bisa menghargai perbedaan ini, itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kenapa kamu tidak menghargai? Itu bisa disebabkan salah satunya karena kamu memiliki sikap yang terlalu mengagung-agungkan kebudayaanmu. Oke, sikap itu ada baiknya. Tapi kalau kalian karena terlalu mengagungkan kebudayaanmu sendiri tanpa menghargai kebudayaan yang lain, itu malah menjadikan konflik. Nah, contohnya ini, konflik antar suku. Itu berarti dilandasi karena adanya perbedaan kebudayaan. Karena mereka saling tidak menerima suku orang lain, kebudayaan orang lain. Atau mungkin kamu tersinggung, budayamu kayak gak dihargai orang lain, bisa tersinggung, terus akhirnya malah terjadi konflik. Yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan ini bisa secara evolusi maupun revolusi. Kalau evolusi berarti perubahan yang terjadi secara lambat. Kalau revolusi berarti perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan ini tidak semua orang bisa menanggapi dengan baik, tidak semua orang bisa menerima. Kadang ada juga yang tidak mau menerima adanya perubahan. Nah, kenapa tidak mau menerima? Karena tadi mungkin cara pandangnya berbeda. Karena tidak semua perubahan, tidak semua hal baru itu diterima aja. Ada yang menanggapi dengan baik dan menerima, ada juga yang menolak. Nah, karena perbedaan cara pandang ini tentang perubahan itu bisa menyebabkan konflik. Ini contoh sederhananya. Ada perbedaan antara ketika misalnya dalam sebuah keluarga ada mertua dan ibu. Nah, ketika mereka memiliki perbedaan pandangan mengenai perawatan seorang bayi atau ibu yang hamil terus mau melahirkan, ada mertuanya itu menginginkan kalau menggunakan dukun bayi saja, sedangkan yang ibunya itu menggunakan dokter. Ini kan perbedaan tadi, ada perubahan. Awalnya dukun bayi yang kemudian mulai digantikan oleh peran dokter. Tapi ada juga yang tidak mau menerima perubahan tersebut. Mereka masih meyakini kalau kalau dukun bayi itu lebih mujarab. Nah, tapi di sini ada pendapat yang lain, yaitu si ibu itu sudah percaya dengan keberadaan dokter untuk merawat dia, melahirkan sampai merawat anaknya kelak. Maksudnya ketika masih bayi. Nah,
ketika mereka saling kekeh sendiri, yang ibu mertuanya juga tidak mau menerima keberadaan dokter, kemudian menantunya juga tidak mau atau sudah meninggalkan dukun bayi dan fokus ke dokter, ini kan bisa jadi terjadinya konflik. Karena apa? Karena tidak mau menerima perubahan, yaitu tidak dibolehkan lagi menggunakan dukun bayi. Itu adalah sekilas beberapa penyebab terjadinya konflik sosial. Nah, coba nanti kalian bisa saling diskusi. Kita lanjutkan diskusinya di Teams. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.